Tiga remaja di Semarang, Jawa Tengah diamankan polisi karena mencoba menyabetkan senjata tajam ke pengendara motor. Namun ketiganya dipulangkan setelah meminta maaf ke orang tuanya. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas setelah terlibat tawuran. Korban menderita luka hantaman benda tumpul di kepala. Inilah video yang menunjukkan aksi sejumlah remaja mencoba menyabetkan senjata tajam ke pengendara motor di kawasan Karangkimpul, Kaligawe, Semarang, Minggu dini hari lalu. Video tersebar di media sosial dan mengundang perhatian warganet. Dalam waktu singkat, tim Resmo Polrestabes Semarang dan Polsek Gayam Sari berhasil mengamankan 3 orang remaja yang ada dalam video tersebut. Ketiga remaja 17 tahun ini mengaku akan melakukan tawuran karena ajakan dari temannya. Karena masih di bawah umur dan tidak ada korban, mereka kemudian dipulangkan setelah meminta maaf kepada orang tuanya. Polisi menyelesaikan proses hukum melalui jalur kekeluargaan. Jadi untuk tindak pidana yang dilakukan, sementara ini nanti penyelesaian akan dilaksanakan secara restoratif justice karena sehubungan belum ada korbannya juga. Jadi terhadap ini tetap kita kasih efek jerah terhadap mereka, para pelaku ini, tapi untuk tidak diproses hukum. Tawuran antar dua kelompok remaja pecah di Jalan Raya Haji Nausan, Desa Sri Amur, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari. Dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Akibatnya seorang remaja berusia 14 tahun berinisial DA tewas bersimbah darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara seorang lain menderita luka bacok pada bagian wajah dan pinggul saat berusaha menyelamatkan DA. Orang tua korban tak mengira DA yang masih duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah tewas mengenaskan. Usai menjalani autopsi, jasad korban dikebumikan di tempat pemakaman keluarga. Ayah korban sempat menangkap seorang tersangka. Anak saya minta duit 20.000, setengah 12 untuk beli mie goreng. Saya kasih, cuma nggak bawa motor atau bawa saya nggak tahu. Sering habis setiap malam minggu tawuran, makanya saya mohon dengan para aparatur desa dan tolong disikapi masalah ini, jangan sampai memakan korban yang lebih banyak. Kepolisian Resort Metro Bekasi mengamankan 3 tersangka lain. Polisi hingga kini masih menyelidiki tragedi tawuran yang menewaskan DA. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lain, ada seorang pria nyaris diamuk massa saat kepergok menyekap anak tiri yang masih berusia 8 tahun di rumah kontrakan di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ya, ternyata selain mengikat kaki dan juga tangan korban, pelaku ini juga menganiaya korban di depan ibu serta adiknya hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sejumlah warga mendobrak paksa rumah kontrakan Rizky di Kampung Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Insiden ini dipicu ulah pelaku yang menyekap anak berusia 8 tahun pada Senin malam. Usai membebaskan korban, warga langsung menangkap pelaku. Ibu korban mengaku diancam sehingga tidak berani melindungi anaknya. Hingga Selasa siang, korban masih mengalami trauma berat serta luka di sekujur tubuhnya. Selain disekap, korban juga kerap dianiaya oleh ayah tirinya hingga babak belur. Awalnya anak saya ada kenakalan namanya anak-anak ya, sempat ceritain adiknya. Nah udah gitu posisinya dibalas lah ceritanya nih sama si pelaku, udah dibalas sama si pelaku sampai diikat. Saya juga udah ngasih peringatan kan, jangan diikat sampai sempat videoin karena dia bandel kan. Ya udahlah, saya pikir saya juga udah terancam posisinya, kalau saya ngeberin saya juga abis digebukin juga sama dia. Disiksa, disulut rokok, disetrika, lalu ada tetangga yang melihat, dengar, dipanggil tetangga-tetangga yang lain seperti itu, lalu udah masa membludak gitu. Dan kita langsung telepon polisi. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menduga motif pelaku menganiaya dipicu kesal dengan ulah nakal korban hingga akhirnya gelap mata. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Seorang lansia terjatuh di kamar mandi saat hendak buang air kecil. Korban ditemukan Selasa pagi oleh keluarga. Ada pula lantaran sempitnya akses tangga, akhirnya keluarga meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Proses evakuasi ini pun berjalan dramatis.
Petugas Damkar Durensawit Jakarta Timur tengah mempersiapkan evakuasi Raja Utara Manurung. Warga Jalan Bunga Rampai 9 Durensawit ini terjatuh dari kamar mandi Selasa pagi. Karena tangga yang sempit dan tubuh korban yang sudah lemas, keluarga meminta bantuan petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas berupaya menurunkan tubuh lansia 67 tahun ini dari lantai 2 rumah. Kurang dari 20 menit, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Untuk informasi tadi dari pihak keluarga, belum pasti. Bisa jadi dari semalam karena pintu kamar mandinya pun lepas. Karena sudah membeku. Keluarga Suaidah Pohan di Desa Lubuk Raya tak dapat menahan tangis ketika melihat jasad kakak adik Nur Laila 9 tahun dan Hafiza 6 tahun terbujur kaku. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi mengapung bersama 2 teman lain, Nova Sakinah 9 tahun dan Lamsiah 7 tahun di kolam pemancingan di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Hutaim Baru, Padang Sidempuan pada Minggu siang lalu. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban datang ke lokasi untuk mandi, tetapi karena tidak bisa berenang akhirnya tenggelam. Jenazah keempat korban dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Lubuk Raya, Angkola Barat. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah 2 tahun pembatasan akibat pandemi COVID-19, 2 masjid suci di Kota Mekah dan Madinah kembali diramaikan oleh para jemaah. Berbagai ibadah kembali dilaksanakan di sana. Selengkapnya usai jeda di Good Morning.